selamat siang. Selamat siang Ibu. Ada apa ya Bu? Boleh minta waktunya sebentar nggak, Pak? Saya ingin berbincang sejenak dengan Bapak. Oke, baik. Kebetulan saya ini sedang ya longgar juga lah. Anak-anak juga sedang apa namanya PKL, jadi saya bisa ada waktu luang juga. Gimana Bu? Eh, Sebelumnya, menurut Bapak kira-kira gimana ya, Pak? Biar kita bisa bicara dengan lebih kondusif lagi. Bagaimana kalau ke ruang perpus apa ya? Di sana mungkin kan lebih tenang, AC-nya juga sejuk, ruangannya juga bersih, kelihatannya nyaman Bu untuk berbincang-bincang. Iya, tapi kayaknya juga tidak begitu banyak siswa ke sana ya, Pak ya, kalau di perpus ya, Pak ya. Ya, ini kalau bukan jam istirahat juga kayaknya nggak begitu banyak dan juga ada beberapa kelas kan yang juga PKL Bu, jadi kelihatannya ya lumayan lah, sepi lumayan kelihatannya begitu. Hanya eh, pustakawannya saja yang ada di sana kelihatannya Bu. Baik, Pak. Mari kita ke sana saja Ya, ya, Pak. oke baik, mari Bu. Bu Istri, kayaknya kok ada masalah yang mengganggu nih. Kelihatan kayak loyo, lemas gitu. Ada apa ya, Bu? Kelihatan ya, Pak ya, saya Iya, sedang tidak seperti biasanya, iya, Ji. agak lemes gitu kayaknya wajahnya juga kurang gini, kurang ceria banget. Ada apa, Bu? Ada yang Iya mengganggu nih, atau Pak. gimana? Iya, Pak. Betul banget nih, Pak. Beberapa akhir ini ada hal yang mengganggu pikiran saya, Pak. Apa ya, Bu itu ya kira-kira? Kalau saya boleh tahu sih. Jadi, untuk sekarang, kalau beberapa bulan yang lalu itu kan saya sedang mengikuti program guru penggerak tinggi, Ya, Pak. ya. Nah, guru penggerak itu kan Bapak juga tahu ya bahwa waktunya itu sangat menyita waktu sekali gitu. Nah, kebetulan sekali baru beberapa akhir ini saya kepanggil untuk program PPG juga, Pak. Jadi sekarang saya sedang mengikuti dua program yang menurut saya sangat penting secara bersamaan begitu, Pak. Oh, makanya kelihatan Ibu kok agak sedikit apa kurang ini ya, kurang apa namanya, Mas? Wajahnya agak sedikit lesu gitu karena eh, ada dua kegiatan yang berbarengan ya. Ya memang CGP kan harus butuh waktu yang ini juga Bu. Kita harus bisa memanage waktu karena tugasnya juga banyak itu ya kan di LMS, eh, dan juga PPG juga sama kelihatannya ya. PPG itu juga pakai LMS juga nanti ada video call juga ya ya. Memang waktunya Iya, betul, Pak. kalau waktunya bersamaan wah repot juga ya Ibu ya. Jadi Iya, betul, eh, Pak. itu yang mau kita bicarakan hari ini ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa saya tuh merasa kesulitan untuk membagi waktu antara kegiatan CGP yang masih berlangsung ini ditambah dengan kegiatan PPG juga yang waktunya itu secara bersamaan. Begitu, Pak. Menurut saya tuh butuh saran dan arahan dari Bapak sebagai rekan kerja saya yang menurut saya tuh sepertinya Bapak tuh bisa memberikan arahan begitu, Ya, Pak. ya, ya. Jadi selama ini ya Ibu Istri mengatur waktu dua kegiatan tersebut agak sulit gitu ya. Jadi gimana biar semuanya bisa dilaksanakan dan juga mungkin mengatur waktu yang lain dengan tugas pengajar juga mungkin ya Bu ya. Banyak sekali ya. Iya, betul sekali. Terus juga Nggih. mungkin ketika di rumah juga harus
berbagi waktu dengan anak juga, padahal kadang-kadang tugas di LMS itu baik CGP dan PPG itu juga harus dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan ya Bu. Eh, Iya, betul sekali, terus Pak. selama ini gimana cara Ibu mengatur waktu untuk semuanya itu kira-kira Bu? Nah, itu Pak, pada saat saya sedikit bercerita ya, Pak. Pada Ya. saat kemarin awal-awal CGP, baru hanya ada kegiatan CGP. Di awal pembelajaran CGP itu ada ketakutan saya, yaitu mengenai pembagian waktu. eh Pas baru hanya ada kegiatan CGP, saya masih mencoba untuk membagi waktu saya dengan kesibukan saya di rumah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai guru gitu. Lambat laun saya merasa mulai menemukan iramanya gitu, Pak. Namun kemudian PPG datang gitu, Pak. Jadi membagi waktunya tadi langsung harus terpecah lagi gitu. Saya sering kesulitan untuk membagi waktu tersebut, Pak. Apalagi kegiatannya seperti yang tadi Bapak bilang, dua-duanya itu menggunakan LMS. LMS-nya sistemnya sama. Kemudian ruang virtualnya pun terkadang jadwalnya itu sama, Pak. Lalu eh, yang ditambah lagi bukan hanya ruang virtual saja, tetapi kan kita ada tugas-tugas yang sudah ditentukan dengan deadline. Nah, terkadang bahkan sering itu deadline tugasnya itu pun sama. Jadi saya tuh kadang tuh sampai ya Iya, iya, kayak stres gitu, Pak. iya, iya, Saya tuh iya. akhirnya kadang mengorbankan waktu yang harusnya saya di rumah bersama anak-anak dan keluarga, saya malah gunakan untuk mengerjakan tugas gitu, Iya, iya. Pak. Oh, begitu ya. Jadi selama ini dalam melaksanakan dua kegiatan, ya Ibu mengorbankan waktu juga ya untuk bareng-bareng sama keluarga ya. Jadi menurut Ibu yang ideal ngatur waktunya kira-kira bagaimana ya biar ya keluarga juga tidak kita korbankan, terus juga tugas-tugas yang harus dikerjakan di CGP ataupun di guru apa PPG itu juga tetap dikerjakan. Jadi semuanya bisa diselesaikan lah. Jadi nggak ada yang apa ya terbengkalai gitulah istilahnya seperti itu Ibu. Gimana Iya, Ibu? jadi ya kayak contohnya aja hari ini ya, Pak ya. Hari ini tuh eh tadi pagi hampir saja tuh ruang virtualnya itu berbarengan gitu, Pak, antara CGP dan PPG gitu. Untungnya saja sama fasilitatornya dari CGP itu tidak jadi diubah jadi jam siang, untungnya nggak berbarengan. Tapi ya sama-sama punya beban tugas yang sama di hari yang sama gitu, dan deadline tugasnya pun hampir bersamaan gitu. Awal mulanya tuh pas ada mengalami kejadian itu, saya tuh sempat berpikir untuk mundur dari salah satu kegiatan, Pak. Wah, mau mundur seperti itu ya terus eh, rencana berikutnya apa itu Bu? Supaya semuanya bisa apa ya yang Ibu sudah rencanakan itu semuanya kegiatan bisa terselesaikan dan semuanya dan juga komunikasinya dengan keluarga juga tetap baik ya dan juga kegiatan dengan keluarga refreshing itu juga tetap harus dibutuhkan juga Bu dengan biar ya kita tidak stres gitulah jadi mengerjakan tugas semuanya tanpa refreshing kalau saya sendiri juga seperti itu Bu sampai rumah itu ketika apa ya banyak tugas dari sekolahan kalau sudah ketemu anak itu semeringah gitu semeringah banget gitu jadi Betul. apa bisa capeknya itu langsung hilang gitu terus kira-kira
kapan rencananya Ibu mau melaksanakan seperti itu, kegiatan-kegiatan itu? Ya, jadi tadi kan saya cerita bahwa saya ada kepikiran untuk mundur ya, Pak. Oke, Tapi untungnya tuh tidak. oke. Nah, untuk mengikuti 2 kegiatan itu saya tuh rencananya ya pastinya saya harus bisa lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu saya sehingga tidak ada kegiatan ataupun pihak yang dikecewakan atau terbengkalai gitu, Pak. Berarti di sini saya harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Selain itu juga rencananya saya ingin mengkomunikasikan sama keluarga, baik itu suami saya, karena saya masih tinggal sama bapak ibu saya cerita sama bapak ibu saya agar bisa diajak bekerja sama untuk konsekuensi positif dan negatif dari 2 kegiatan yang saya lalui ini, yang Oh, mana 2 kegiatan itu sangat menyita waktu saya gitu, Pak. ya. Lalu saya niatnya sih, untuk kapan rencana dilaksanakannya ya pastinya segera ya, Pak. Karena Iya, iya. takutnya kalau tertunda-tunda malah tidak jadi gitu, Pak. Nah, betul sekali Bu ya. Jadi segera ya Ibu, karena sesuatu yang baik itu jangan ditunda ya, jangan ditunda. Jadi supaya eh, bisa terpecahkan masalahnya ya segera saja dilaksanakan seperti itu. Nggih, Pak. Terima kasih nggih, Pak, untuk waktunya, untuk masukannya, untuk sarannya. Saya sekarang menjadi lebih lega lagi, menjadi plong gitu rasanya, Pak. Terima kasih, Ya, maaf sudah mengganggu waktunya ya, Pak. ya nggak apa-apa Bu itu ya. Jadi betul sekali tadi Ibu. Jadi saya yakin eh, dengan kita ya Ibu mengungkapkan perasaan seperti ini lebih plong, dan saya yakin kegiatan Ibu semua akan berjalan lancar. Saya yakin keluarga Ibu juga pastinya akan mendukung ya. Tetap semangat ya Bu, tetap semangat. Pasti semuanya berjalan lancar. Nggih, terima kasih, Bapak. Selamat siang Bu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya sedang memiliki waktu kosong ini. Maaf sebelumnya ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu istri bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Wah, masalah apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak, kemarin kan eh, ada supervisi kelas ya. Jadi ketika melaksanakan supervisi, supervisornya itu menegur saya gitu loh Bu. Oh, begitu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu yang membuat Lalu apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari supervisor, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak serius banget masalahnya Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang bagaimana ya, Pak? Supervisornya itu mengkritik tentang proses saya dalam mengajar. Proses mengajar yang seperti apa, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana, Pak? Sampai Bapak itu dikritik seperti itu. Ini kalau saya boleh tahu loh, Pak. Ya, beliau seperti
Apa ya, keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, begitu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya itu sudah menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar itu tidak hanya dari satu sumber, tapi menggunakan berbagai sumber. Jadi bisa dari referensi buku perpustakaan, terus juga eh, apa namanya dari sumber-sumber yang lain yang tetap mengacu pada kurikulum. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya malah tersinggung gitu loh, Bu. Oh, jadi di sini masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu, Pak. Selama ini Bapak dalam proses belajar apa yang Bapak lakukan? Ya tadi ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Terus juga mengajak siswa itu nonton video, ya, saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan itulah. Jadi tidak hanya pakai eh, buku ajar saja, tetapi pakai berbagai macam-macam sumber gitu loh. Oh, lalu kalau boleh tahu, Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan media buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa gitu loh Bu. Jadi siswa itu malah termotivasi, mereka senang karena kan biasa kalau melihat video dibandingkan membaca saja, mereka itu lebih senang seperti itu. Terus juga sebetulnya masih mengacu pada kurikulum juga sih Bu. Iya, sebetulnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, Pak, bahwa setiap siswa itu kan memiliki karakter mereka masing-masing. Pastinya setiap satu siswa dengan siswa yang lain memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak. Dan dengan karakter yang berbeda itu, belajarnya pun berbeda. Iya, Bagaimana menurut Bapak? iya betul juga Bu. Jadi kenapa saya tadi tidak kepikiran ke sana ya? Jadi selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Apa mungkin mereka harus butuh buku teks juga ya? Ya, bisa saja itu, Pak. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi, mungkin harapan dari supervisor kemarin itu adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak bukan hanya menggunakan video-video interaktif saja, tetapi memanfaatkan juga sumber belajar dari buku teks yang ada. Ya, ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman ya. Saya resah, di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akibatnya pekerjaan lain ya agak terbengkalai gitulah. Ya, syukurlah, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya karena supervisor itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah gitu loh Bu. Jadi saya takut nanti ini akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan ya, Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat eh, supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika supervisor memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisor itu tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepada kepala sekolah, begitu ya, Pak? Iya Bu, jadi kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri.
Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga hal positif itu akan menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sekarang rencananya Bapak apa? Saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Betul. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Saya juga akan menemui supervisor kemarin dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap juga saya akan terapkan, karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan hal tersebut. Wah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega, karena saya bisa jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan itu agak khawatir gitu loh Bu, takut salah langkah. Betul, Pak. Syukur Alhamdulillah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu ya, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari sekolah ya. Jadi menggunakan buku teks juga Bu sebagai tambahan sumber belajar. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan sesama rekan guru ya yang satu rumpun dengan saya di otomotif itu. Jadi kami bisa sama-sama biar saling mengingatkan gitu Bu. Wah, ide yang bagus sekali tuh, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Pak. Iya Bu, amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Jenengan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit merasa lega gitu. Ya, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama, Bapak. Maaf ya Bu, kebetulan eh, saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas hari ini. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Iya, silakan, Bapak. Terima kasih Bu, salam bahagia dan sehat selalu ya Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak.